hamba Allah. Allah mudah kalau ingin menggoyangkan bumi ini atau ingin mengembalikan hamba-hambanya dari kehidupan kepada kematian, cukup digoyang. Ada gempa, maka harus kita pahami bahwasanya itulah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Akan tapi, dan yang harus kita yakini juga ini, bahwa kalau sudah ada bencana itu bukan karena Allah merendahkan hamba tersebut. Anda harus paham ini. Jadi yang pertama harus kita sadari bahwa Allah maha kuasa. Kalau urusan kematian tidak harus ada gempa bumi. Sampai hari ini pun masih ada kematian dan kematian dan kematian. Adapun kematian daripada saudara-saudari kita yang kena gempa bumi, seindah-indah kematian bagi yang merasakan. Kita yang melihat ya ada tergencet reruntuhan dan bermacam-macam cara kematian waktu itu. Akan tapi sepakat para ulama mengatakan siapapun yang mati dalam keadaan semacam itu adalah mati syahid. Artinya untuk beliau-beliau yang sudah wafat no problem, selagi dia adalah ahli la ilaha illallah, sudah tidak ada masalah, urusannya beres. Disebutkan dalam hadis Nabi, memang di antara orang yang matinya mati syahid ada orang yang meninggal karena sakit perut, wanita melahirkan, ada orang yang tergencet meninggal dunia, ia adalah mati syahid. Jadi kalau bicara tentang saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kita bicarakan sebuah keindahan karena mereka mati syahid, mati mulia. Cuma yang perlu kita pikirkan, saya dan Anda bagaimana matinya nanti. Nah, kita perlu menghadirkan acara itu untuk memikirkan kematian kita, bukan demikian orang. Kita harus jadi orang cerdas. Bukankah Nabi sudah menyebut bahwa orang cerdas adalah orang taruhum lil mauti dzikra, yang pandai-pandai memikir tentang kematian dirinya sendiri. Yang berbicara kadang kalimat sudah direncanakan belum diucapkan meninggal dunia. Semoga panjang umur. Jabatan akan berakhir. Semoga manfaat siapapun yang diberi jabatan hari ini. Yang punya kekayaan, hei hamba Allah, yang Allah beri kekayaan, ketahuilah, di saat nyawa sudah dicabut oleh Allah, apa arti sebuah kekayaan? Kalaupun kamar istimewa dengan perlengkapan, Anda pun tidak boleh menginap di situ. Biarpun itu orang yang sangat Anda cintai, suami yang sangat Anda cintai, istri yang sangat Anda cintai, lalu Anda berpesan, sayang, Abah pengen tinggal di sini seminggu saja, tidak diizinkan. Anda harus dikirim ke sana ke liang lahat. Anda dan saya juga sama. Artinya apa? Kita berpikir tentang kematian. Makanya, hei orang yang diberi oleh Allah jabatan, hei orang yang diberi Allah kekayaan, maka ketahuilah sesungguhnya semua yang Anda miliki ada pesannya. Jangan nunggu gempa. Kalau gempa bumi, bahkan kiamat, Anda jangan bicara tentang kiamat. Kiamat belum, kita tidak tahu kapan tibanya. Akan tapi yang harus kita pikirkan bukan gempa bumi yang ada di sana dan sini. Akan tapi yang harus kita pikirkan adalah kematian yang datang kepada kita bisa sewaktu-waktu. Apakah Anda sudah punya persiapan? Hei yang punya jabatan, selama ini jabatan Anda untuk apa? Kalau Anda orang cerdas, Anda menggunakan jabatan Anda untuk kenal Allah dan Rasulnya, maka Anda adalah orang punya jabatan tidak akan berakhir. Biarpun menurut administrasi pemerintahan Anda sudah berhenti, di hadapan Allah Anda terus berjaya dengan jabatan tersebut. Hei orang kaya, ketahuilah, semoga kalau ada di sini orang kaya, semoga orang kaya ahli surga. Dan semoga Anda diberi Allah kecukupan dunia, yang hari ini melarat besok kaya, tapi kaya ahli surga. Amin. Orang kaya, ketahuilah, sebanyak apapun kekayaanmu, ketahuilah, akan ditinggal orang cerdas itu loh di saat ada gempa bumi. Bergegas mereka memberikan hartanya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren. Waktu gempa bumi menimpa Al-Bahjah, Al-Bahjah bagian yang tertimpa bencana. Teman-teman pada menyampaikan, Buya, Al-Bahjah hancur, jaga lidahmu. Allah bukan ingin menghancurkan Al-Bahjah. Kalimat yang sopan kepada Allah, Allah akan mengganti Al-Bahjah lebih bagus.
Dan alhamdulillah setelah gempa bumi, bangunan luar biasa. Dan memang tadi disampaikan Pak Wakil Bupati pun datang, akan tapi asal tahu saja Al-Bahjah adalah dari kocek Anda, bukan dari kocek negara. Biar tahu ini supaya ada hemat. Bukan Pak tidak. Kalaupun Pak Bupati mau bergabung dari koceknya sendiri, ahli surga insya Allah, bukan dari duit negara. Ini harus saya sampaikan supaya nanti ada Pak Wakil Bupati datang. Tapi beliau Pak Wakil Presiden bersemangat, subhanallah, punya peduli waktu itu. Ayo gimana tuh? Itu tanda di dalam hatinya pejabat yang insya Allah ada iman. Semoga pejabat semua di saat ada sesuatu ada kegelisahan, ingin segera membantu. Akan tapi begitulah caranya Al-Bahjah. Al-Bahjah rindu dari kocek Anda, ya hamba Allah. Anda ini. Pak Bupati besok tidak usah nawarkan 5 hektar harta negara. Tidak perlu. Akan tapi dari potongan gaji saya boleh untuk bangun pondok. Inilah supaya tahu, karena kita harus jelas yang demikian ini. Kemudian saya senang beliau mengundang yang semacam ini. Kami ingin ingatkan bahasanya Anda dalam nikmat yang agung, hei hamba Allah. Kalau kita lihat orang kena bencana alam, tolong cara pandang kita yang benar. Pandang mereka adalah dengan pandangan karunia. Yang meninggal mereka sudah mati syahid. Sekarang dari keluarga, mungkin ada di antara yang hadir keluarga yang saudara meninggal dan sebagainya, rumahnya hancur. Kalau hadir di tempat ini, kalau Anda waktu itu, kalau memang Anda terlambat, terlanjur marah-marah kepada Allah, kalau Anda yakin kepada Allah bahwasanya Allah tidak memerlukan harta Anda, Allah tidak memerlukan saudara Anda, akan tapi Allah di saat mengambil dari Anda, karena Allah akan mengganti yang lebih dahsyat lagi. Maka kalau Anda husnudzon, lihat hari ini Anda akan diberi oleh Allah yang banyak. Maka yang terkena musibah kemarin, husnudzon, tunggu saja. Ingat, kalau orang habis ujian kemana? Naik kelas. Allah akan mudahkan kepada Anda. Kelas. Allah akan mudahkan kepada Anda. Merasa terpuruk. Hamba yang terkena musibah, jangan sampai ada yang merasa terpuruk. Anda belum ketahuilah bahwasanya Anda nanti saja. Aku yakin Allah kalau menguji hambanya, karena Allah ingin mengangkatnya. Allah yang akan mengangkatnya. Itu Anda yang terpenuh. Sekarang yang tidak tertimpa musibah. Tanyakan hati Anda. Jangan-jangan hati Anda itu mati. Tidak pernah tergerak untuk menolong mereka. Iman mungkin sudah terlambat. Ya, waktu itu aku kurang peduli. Hari ini Anda lacak, mungkin ada sisa-sisa orang yang masih punya hutang, rumahnya belum selesai dan sebagainya. Anda kejar keterlambatan Anda waktu itu. Di saat gempa terjadi, aku kurang peduli. Maka saat ini hatiku harus aku hidupkan. Aku akan peduli kepada mereka. Dan begitulah cara pandang kita. Makanya ada orang bertanya tentang musibah. Ada tsunami, ada gempa bumi di Jogja, ada Bani. Kalau ada orang bertanya, saya akan bertanya, bagaimana yang kau rasakan di hatimu sebelum bertanya? Jangan sampai ternyata pedulinya bukan peduli dengan hati, peduli eksan, karena ini lembaga, karena sebuah yayasan hanya pengen benderanya tampak saja kan ada. Wah, ini kan biasa rombongan grup yang suka bantu-bantu ini. Kalau saya tidak nongol kan tidak kelihatan, bukan karena Allah, bukan itu, akan tapi kerinduan Anda membantu umat Nabi Muhammad, membantu kemanusiaan, bahkan bukan harus umat Islam, akan tapi kita membantu kemanusiaan. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang tanyakan hati kecil Anda, berapa rupiah Anda keluarkan saat itu? Kalau ternyata Anda harus tobat, betul ya Allah, kami ingatkan hari ini. Kalau ternyata hari itu Anda kurang peduli, Anda tobat sebelum tertimpa musibah yang serupa. Musibah pun tidak harus gempa yang rasakan. Tiba-tiba gempa di rumah Anda sendiri, kursinya gempa, jatuh dari kursi mati, kursinya yang gempa. Maka menghidupkan hati itu penting. Peduli dengan saudaranya, peduli dengan saudara, peduli. Anda pikirkan mereka perlu bantuan dan seterusnya. Dan ini harus kita hidupkan cinta kepada sesama. Maka setelah itulah akan ada keindahan dalam hidup. Kalau orang hidupnya dengan hati, mustahil terjadi rebutan waris. Kalau orang hidupnya dengan hati, mustahil rebutan kekuasaan sampai berbuat zalim. Makanya kita yang perlu dihidupkan hati kita, bagaimana kita dengan sesama.
Sekarang perebut waris. Kalau orang berani merebut waris saudaranya, ini kan jahat sejahat-jahatnya anak ibunya. Tapi untuk melakukan kejahatan seperti itu tidak serta-merta berangkat dari hatinya, tidak peduli. Tidak peduli dengan kefakiran. Hari ini pun Anda diuji oleh Allah. Maka ujian dahulu adalah waktu gempa bumi di sini, apa yang Anda lakukan. Kemudian hari ini Anda diingatkan, ini di Cemerlang, mengingatkan. Sebetulnya bukan mengingatkan masalah kejadian, akan tapi mengorek kembali hati kita ini hidup atau tidak dengan musibah yang menimpa saudara-saudari kita. Sekarang ada pertanyaan besar. Kesempatan untuk bertemu. Ini berkat gempa bumi ini. Mereka yang wafat mati syahid, yang hidup selamat bersyukur. Ada yang meninggal dunia sabar akan diangkat derajatnya oleh Allah. Akan tapi pada siang hari ini mari kita hidupkan hati kita untuk melihat saudara kita. Sekarang pertanyaannya, di sana ada kemanusiaan yang diinjak-injak di Palestina. Di Palestina. Jangan hanya Anda mengangkat bendera Anda lalu berteriak jihad, jihad, jihad. Kita perlu hati yang hidup, ya hamba Allah. Kita perlu hati yang hidup dengan saudara-saudari di Palestina yang ada di sana. Mereka dijajah, ditindas. Pembantaian, anak-anak kecil tidak berdosa, bersimbah darah. Sekarang apa yang ada di hati Anda, hei hamba Allah? Jangan yang muda-muda, jangan sok bicara tentang perang. Mau perang kemana Anda? Akan tapi paling tidak lakukan dua hal. Seperti waktu Anda melakukan untuk gempa yang ada di Cianjur, sama kasusnya. Hari ini adalah ujian bagi Anda untuk naik pangkat. Apa yang ada di hati Anda di saat mendengar kisah Palestina? Yang pertama paling tidak adalah Anda harus sering hadirkan dalam panjatan doa Anda. Setiap habis sholat, imamnya dalam sholat kunut nazilah, agar Allah mengangkat petaka itu dari mereka. Di malam hari kita berdoa, kita baca wajah-wajah mereka. Kalau kita dengar berita Palestina, ya Allah, angkat derajat, berikan kekuatan. Yang penting Anda doa dulu, karena makna dari doa itu Anda menghidupkan hati Anda. Kemudian yang kedua, Anda jangan bicara jihad, pergi ke sana ngangkat senjata. Jangan-jangan bisa dibuka senjata malah Anda lari terbirit-birit ke bukit-bukit sembunyi. Bukan itu, akan tapi jihad kita hari ini adalah keluarkan dari kocek Anda, hei hamba Allah. Jangan banyak ngomong deh. Keluarkan dari kocek Anda untuk mengeluarkan kecuekan. Sekaligus lihat, Nabi menyebutkan bahasanya untuk menolak bala bencana adalah dengan bersedekah. Niatkan dengan itu semua. Anda berikan pertolongan kepada orang di Palestina dengan sisa-sisa bencana yang di Cianjur. Setelah Anda berikan kepada mereka, jangan pelit Anda. Pastikan, segera keluarkan. Lalu niatkan dengan itu semuanya untuk menolak bala bencana pada diri Anda sendiri, bala bencana pada anak-anak Anda semuanya. Kita punya godaan besar untuk anak-anak kita. Bencana bisa menimpa apa saja, bukan saja bencana fisik. Hari ini bencana moral pun juga bisa menimpa anak kita. Akan tapi kalau anak Anda sudah dijaga oleh Allah, siapa yang bisa mengganggunya? Lalu bagaimana untuk bisa mendapatkan penjagaan dari Allah? Jaga orang lain, maka Allah menjaga Anda. Jaga anaknya orang, maka Allah akan menjaga anak-anak Anda. Maka bersama ini, ayo agar semakin besar berkahnya. Ini berkat perkumpulan mulia ini. Kita hidupkan hati kita untuk membela saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana. Termasuk sisa-sisa bencana. Mungkin ada madrasah di kampung-kampung Cianjur sana yang belum beres. Ayo kita selesaikan. Kita bangun kembali. Pondok-pondok kita bangun kembali. Dan kami rindu, alhamdulillah Al-Bahjah terbangun semuanya. Al-Bahjah runtuh, sekarang Masya Allah bangunan lebih indah lagi. Lebih cantik dari sebelumnya. Dan kami berharap juga, dan tadi sampaikan oleh beliau oleh Pak Bupati, ternyata banyak yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Itulah perlunya kita prasangka baik kepada Allah, bahwa Allah berikan bencana karena Allah ingin berikan yang terbaik. Dan itu dalam kaidah secara umum. Kemudian gini, musibah itu bagi seorang beriman. Musibah bagi orang yang beriman yang pertama adalah memang untuk pengampunan dari dosa. Dari pengampunan dari dosa. Allah sayang kepada hambanya, ada dosa. Tapi kok banyak nggak tobat-tobat, lalu Allah timpakan musibah. Agar hapus dosanya, habis dosanya, di saat nanti menghadap kepada Allah, dia sudah tidak punya dosa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena
Allah ingin mengangkat derajat hamba-hambanya. Makanya dengan musibah ini akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga adalah Allah akan menyimpankan pahala yang berlipat-lipat nanti di surga. Maka di sini ada adabnya, hei para juru dai muda. Kalau Anda melihat gempa bumi, ketahuilah, jangan selalu mengatakan itu karena dosanya orang Cianjur. Anda kurang ajar sama orang Cianjur. Akan tapi kalau melihat bencana menimpa orang lain, katakan Allah akan mengangkat derajat mereka. Tapi kalau bencana menimpa diri Anda sendiri, itu karena dosa-dosa saya. Cuman kadang kita sombong banget itu. Oh, itu gempa bumi karena banyak dosa. Oh, di Aceh gempa bumi banyak dosa. Oh, di Jogja gempa bumi karena banyak zina. Hei, kalau hanya karena dosa kena tsunami, kena gempa bumi, maka di mana-mana juga kena banyak dosa. Maka ini namanya adab. Jangan Anda mengatakan, wah orang Cianjur banyak dosa ini. Orang Cianjur banyak salah ini. Anda punya adab. Yang meninggal itu mati syahid loh ya. Yang tertimpa musibah lalu hidup, yang masih hidup, dia diangkat derajatnya. Anda banyak dosa merendahkan mereka. Akan tapi kalau ingin mandang mereka, pandanglah dengan pandangan husnudzon, karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Berbeda kalau musibah menimpa kita, kaki kita keceklok, keseleo, berdiri kita kejara, kita cek senggolan motor, mobil, ini karena dosa saja. Bagus. Kalau kepada kita musibah, kita katakan karena dosa saya. Tapi kepada orang, karena Allah ingin mengangkat derajat dia. Biasakan kita punya pandangan cerdas. Inilah yang bisa kami hadirkan, ya Allah. Ya, insya Allah hidupkan Palestina. Jaga saudara-saudari Palestina. Sisa-sisa yang di Cianjur. Dan mumpung di tempat ini, kami akan menyuruh kepada semuanya untuk damai. Hei orang kaya, ayo jadi orang kaya ahli surga. Alhamdulillah, tadi beliau cerita, dan memang kita lagi buat pondok di mana? Di Cianjur Barat. Alhamdulillah ada hamba Allah yang dekat dengan beliau juga. Lagi adalah dari Kocek, pokoknya dari hamba Allah bangun pondok di daerah Cianjur Barat ya, Barat atau Timur? Selatan. Oh selatan. Pokoknya selatan. Kemudian ada Cianjur ini, alhamdulillah. Maka bersama ini juga kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami. Ada pondok Al-Bahjah di Cijedil, ada di Cirebon. Tapi ada rambu-rambuan ya, ada rambu-rambu. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan ajengan-ajengan kiai-kiai ini, kalau Anda memutus dengan guru Anda, lalu Anda datang pada kami, Anda khianat dengan dia, bakal khianat dengan saya. Itu adalah tidak punya adab. Saya tidak mau orang begitu. Justru yang kami harap adalah yang sudah punya guru-guru, biasa membantu guru-gurunya, lanjutkan dengan gurunya, dengan kami bonus tambah akrab kami dengan guru Anda. Itulah kami rindukan hidup di sini. Ingat ya, ini pesan kami. Jadi tolong yang bergabung dengan kami, ayo bergabung, bismillah. Orang-orang kaya, jangan sampai Anda mati tidak menemukan kemuliaan di alam barzah. Ini adalah bahasa cinta kami pada Anda yang punya harta melimpah. Ketahuilah, tidak semua orang kaya dipilih oleh Allah. Kadang orang hartanya melimpah ruah, bikin musola kecil nggak bisa, memberikan 1 meter tanah pun tidak bisa. Akan tapi kadang kalau sudah hamba dipilih oleh Allah, harta tidak banyak, tapi dia bisa berbuat banyak untuk Allah dan Rasulnya. Pikirkan dirimu sendiri, hai hamba Allah. Ini adalah bahasa cinta. Jangan sampai keburu ada gempa. Gempa bukan gempa di suku Cianjur, gempa dalam diri kita. Di saat denyut jantung bergetar sebentar, kemudian setelah itu berhenti, itu gempa yang mengerikan. Akan dilihat amalmu di mana. Kadang-kadang luar biasa. Ada masjid samping rumahnya nggak pernah peduli. Ada musola samping rumahnya nggak pernah peduli. Ada madrasah diniyah samping rumahnya nggak ada peduli. Anda mau kemana, hei hamba Allah? Anda harus cerdas. Anda datang ke sini atas dasar iman loh ya. Anda mau naik haji atas dasar iman. Anda harus kaya di akhirat. Adapun yang fakir, yang tidak mampu husnudzon kepada Allah, bisa jadi kefakiran itu hanya hari ini dan esok hari. Minggu depan insya Allah sudah dicukupi rezekinya. Tidak boleh ada merasa terpuruk dengan kefakiran. Ingat, tidak boleh ada merasa terpuruk dengan kemiskinan. Karena tidak ada miskin selamanya, seperti hanya tidak ada kaya selamanya. Kuncinya satu, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi pesan damai, hai hamba Allah. Tolong jangan biasa caci maki ya. Suami istri jangan biasa caci maki dan olok-olokan. Termasuk dalam pemilihan umum nanti, saya pesan ini. Kita jangan dibodoh-bodohi oleh orang yang sok semangat, biarpun teriak-teriak. Wah, calonnya itu tidak ada yang malaikat semuanya.
Semuanya punya kelebihan, tentu ada kekurangannya. Maka ayo kita beradab, tolong dengar semuanya, perlu dicatat, sebarkan yang punya Facebook, IG, mana, sebarkan, sederhana. Dalam pemilu kita harus indah. Biarpun berbeda pilihan, kita bisa tetap hadir di majelis bersama-sama begini. Bisa grup WA-nya nggak ada yang keluar, minum teh bersama, dan gubernur, bupati, wali kota, lurah. Sebab hari ini kalau tidak kita balik begini, kita repot. Kita biasa berantem, ya Allah. Pemilihan presiden berantem loh ya. Pemilihan gubernur berantem, coba. Pemilihan wali kota, bupati berantem. Pemilihan kepala desa juga berantem. Sampai giliran pemilihan ketua masjid. Buruk deh umat Nabi Muhammad ini. Kayak begini ini. Sekarang kita rubah. Kita punya prinsip. Dengar semuanya. Hei tim sukses yang ada di sini. Tidak tahu Anda tim suksesnya siapa, saya tidak tahu. Ingat, beradablah Anda, akhlaklah Anda, dengar akhlak. Saya pilihan pendek, pakai hidup Anda, insya Allah Anda tidak akan bermusuhan. Paham? Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Alangkah indahnya hidup ini. Jangan sok deh memalaikatkan calon pilihanmu. Anda ini yang lain caci maki buruk sudah. Dan ada cara memilih itu, ada beberapa rambu-rambu yang harus dihadirkan. Akan tapi ini untuk sementara yang kami hadirkan. Kemudian ada pesan terakhir sebelum kami tutup. Ini bukan ceramah, namanya merenung kok. Merenung. Anda punya anak. Ada di mana anak-anak Anda? Insya Allah anak Anda di surga semuanya. Anak Anda menjadi sebab kemuliaan bagi Anda. Yang punya anak, tolong. Hari ini hari mengerikan. Hantarkan anak Anda ke tempat yang mulia. Mungkin dia boleh belajar ilmu dunia, tapi harus ilmu akhiratnya. Karena mereka akan mengalami gempa dalam dirinya, akan mengalami kematian semuanya. Anak Anda akan mati setelah panjang umur. Amin. Anda panjang umur. Anak Anda bisa menjadi anak surga. Anak Anda boleh jadi dokter. Anak Anda boleh jadi insinyur. Anda menjadi gubernur. Boleh jadi itu semuanya. Tapi ingatkan. Kebayang anak Anda seorang dokter yang wajahnya selalu basah dengan air wudhu. Di saat tidak ada pekerjaan, ternyata mulutnya bergerak mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Anda seorang pengusaha kaya raya, di saat duduk kursi direksinya, ternyata dia telah menyelesaikan 2 juz Al-Qur'an. Dia tidak pernah kehilangan tahajud, dia tidak pernah kehilangan doa. Itu anak-anak Anda. Maka tolong dekatkan anak Anda kepada agama, kepada Allah dan Rasulnya. Adapun itu memang tidak harus di pondok pesantren, bisa di mana saja. Cuman kami sampaikan, hari ini pendidikan di luar sangat susah. Tapi alhamdulillah sekarang banyak program-program di pondok pesantren yang menghantarkan anaknya ke sana, di situ dilengkapi. Yang mau jadi dokter bisa, jadi insinyur bisa, mau jadi jenderal juga bisa di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren banyak waktunya ibu, anak Anda banyak waktunya. Kalau di rumah waktunya anak Anda banyak habis untuk main handphone, nonton televisi sama mamanya dulu. Kemudian belanja segala macam dan sebagainya. Belum lagi masya Allah terjual akhlaknya, bergaul dengan orang yang tidak benar. Naudzubillah. Maka hari ini Anda sudah mulai berpikir cerdas. Bagaimana merindukan anak kita ke tempat-tempat yang mulia. Mungkin Anda berkata, oh di pondok pesantren biayanya mahal. Ayo mau hitung-hitungan, Anda paling ngerti hitungan duit. Di pondok berapa membayar? Waktu masuk pondok berapa bayarannya? Coba, 10 juta atau 15 juta sekalipun. Sekarang di luar SMP, SMA, biarpun itu gratis misalnya, dia minta motor. Harga motor berapa? Suruh naik motor harga 2 juta, nggak berangkat sekolahnya. Pasti 10 jutaan harga motornya. Pakai air nggak bisa jalan itu motor, pasti pakai bensin. Setelah itu minta handphone, pakai pulsa lagi. Pakai pulsa. Kemudian pulang perginya mau berangkat sekolah, Anda kasih uang saku 5.000, mungkin tidak berangkat.
Tahu berapa Anda hitung semuanya. Belum lagi setiap ada bakso lewat TikTok dia ikut beli. Ibunya belanja ikut belanja. Itu kalau anak Anda baik-baik. Kalau nggak baik hebat dia bisa ngambil duit sendiri. Nah, kemudian lihat di saat ada pamannya waktunya akan tersita. Ada bibiknya waktunya tersita. Ada acara tersita. Ternyata hari ini efisien waktu, hemat kesibukan adalah di saat anak kita berada di tempat mulia di pondok pesantren. Maka kami rindukan kepada Anda untuk berpikir hari itu membawa anak kepada pesantren. Tentunya pesantren yang dipilih dong, yang di situ ada akhlak, ada ini. Dan alhamdulillah, kalau di Al-Bahjah Cianjur sudah tidak menampung itu. Makanya bisa Al-Bahjah Cianjur yang daftar awal-awal ya, yang di belakang ya diarahkan ke pondok yang lain nanti. Tapi tetap kami menyeru untuk rindu ini. Kemudian bagi Anda yang tidak bisa memasukkan anaknya ke pondok pesantren, mungkin anaknya karena sudah tidak mau. Atau dari awal salah kita mengarahkannya. Anakku tidak mau di pondok pesantren. Oke, saya kasih tip. Memang jasadnya tidak di pondok pesantren, tapi jadikan hati mereka di pondok pesantren. Gimana caranya? Gimana caranya? Bawa mereka misalnya, kalau Anda biasa ngasih uang saku 300.000, Anda tambah 400.000. Lalu Anda berkata, sayang, 300 untuk kamu, 100.000 tolong antarkan ke pondok terdekat di tempatmu, ke pondok ini. Biasakan nih, Anda kirim 3 kali, kemudian yang keempat Anda dia kirim, pasti Anda mengingatkan, abah kok ngirimnya kurang, mana untuk pondoknya? Sudah kecantol untuk pondok pesantren. Kemudian kalau Anda pun lebih pengen dahsyat lagi, mengundang pertolongan dari Allah, Anda bantu pondok-pondok pesantren di kiri kanan Anda. Dan ini yang akan kami serukan, menghidupkan kembali madrasah diniyah, Pak Bupati. Menghidupkan kembali madrasah diniyah, menghargai kiai kampung. Hari ini sudah mulai ada kesombongan. Ini orang kalau sudah kenal sama ustaz terkenal, hati-hati. Ini misalnya meremehkan sama ustaz kampungnya. Oh, bencana. Dan jujur, Anda kenal kami di mana? Ayo. Waktu mbah Anda meninggal, siapa yang datang? Saya atau ustaz kampung? Ustaz kampung. Waktu mbah Anda sakit minta dikunjungi, saya atau kiai kampung? Anda belajar Allah Akbar kabir, alhamdulillah. Di mana? Kiai kampung atau di kampung? Makanya tolong, kami hari ini ada gerakan-gerakan, maka bersama menghidupkan kembali hati orang Cianjur hari ini. Kita diantaranya adalah mendidik anak dengan benar dan peduli kepada madrasah diniyah di kampung-kampung agar semakin semangat. Dari sudah kenal universitas terbesar sekalipun Anda tidak akan belajar sholat di situ. Ayo yang belajar fakultas semester 1 belajar wudhu, nggak ada wudhu. Ayo, di mana Anda belajar? SMA hari ini pun juga begitu. Anda di kampung-kampung, kemudian kiainya kiai ikhlas. Dan kami ingatkan juga, jangan gampang. Mohon maaf, mungkin ini saya tidak tahu masjid ini. Kami sudah kedua kali di sini, tidak salah. Pertama kali kami masuk Cianjur lewat sini. Mungkin Pak Bupati tidak tahu waktu itu. Saya kenal Cianjur masuk di sini. Habis masuk diinapkan di rumahnya satu orang sama Abah Hiden. Orangnya ini jadi ketua yayasan nih. Terus tidak lagi. Ini adalah kabar baik insya Allah. Kabar kebaikan, kabar kemuliaan insya Allah ya. Nah ini. Jadi kiai-kiai kampung orang ikhlas. Hati-hati jangan sampai masjid dibudayakan dengan orang-orang terkenal. Kalau Anda biasakan dengan orang-orang terkenal, Anda merusak hatinya jamaah. Di saat yang datang kiai kampung sebelahnya, bukan level saya. Hati-hati. Kadang-kadang kalau sudah sering foto-foto sama ustadz terkenal, itu pasti ngeremehkan ustadz kampungnya. Saya kan biasa sama ustadz terkenal, sama ustadz kampung. Hati-hati. Anda tidak akan beruntung kalau Anda tidak menghargai kiai kampung Anda, ustadz kampung Anda, yang sambil bekerja dia sambil ngajar. Uangnya pas-pasan tapi semangat istiqomah. Itulah waliullah berjalan di atas bumi, wali-wali tersembunyi. Gak pernah kelihatan di YouTube, tidak pernah kelihatan televisi, akan tapi mereka ikhlas mengajari anak-anak Anda. Barangkali Pak Bupati, ini yang harus kami sampaikan, gerakan-gerakan ini. Lalu apa yang pertama nanti? Tolong madrasah-madrasah dipantau. Kemudian pertama kali kita tangani adalah pembuatan toilet. Hari ini anak sudah mulai gede, jangan sampai anak gadis kita sudah mulai gede, buang air sudah mulai intip-intipan di antara laki perempuan. Bisa kalau ada masjid mustola di sini, putra kanan, putri kiri, dan tertutup seandainya anak putri yang berlepas kudung, tidak terbuka auratnya. Kalau gerakan ini Bupati memadai, insya Allah orang kaya akan ikut semuanya. Ajib madrasah diniyah hidup. Tahu Anda kiainya di kampung,
nggak dikasih gaji, dikasih uang 100 ribu dicium bukan karena dia cinta dunia, menganggap itu uang berkah. Dikasih sabun dia. Kadang kalau di kampung itu dia kalau sudah musim panen, pagi hari dia memanen padinya orang sampai jam 12 siang, jam 3 sore bergegas mandi pergi ke madrasah untuk mengajar. Allah orang hebat. Saking buru-burunya Mbak, ini pernah terlihat. Saking buru-burunya karena mereka tidak pernah punya sabun cair, ada di sabun belok. Sehingga buru-buru duduk di kelas, kupingnya putih karena sabunnya masih ada sisa di sini. Bayangin ini ya, nah, itu kiai-kiai hebat, wali hebat tersembunyi di kampung-kampung. Ini insya Allah kalau ini seandainya didengar semuanya, wah ini adalah haul dahsyat ini. Insya Allah Pak Bupati, dan tolong ya orang kaya, yang tidak kaya sekalipun, tolong. Masalah Al-Bahjah, tenang, jangan mikir Al-Bahjah. Saya perlu Anda menghidupkan madrasah diniyah. Al-Bahjah sudah Masya Allah, hamba-hamba terkasih Allah banyak. Al-Bahjah jalan, Al-Bahjah jalan, Al-Bahjah jalan sudah. Tapi kami rindu bahwasanya madrasah diniyah dihidupkan. Cuman kalau ingin bergabung di Al-Bahjah untuk sambung hati juga tidak kita larang. Hanya maksud kami jangan Anda bingung. Al-Bahjah Masya Allah sudah jalan. Tapi kami rindu Anda ini. Yang punya madrasah diniyah kalau bisa nanti dikumpulkan oleh Bupati. Yang punya madrasah dia kiai kampung dikumpulkan, kemudian kurangnya apa dan sebagainya. Dan kalau memang ada dana-dana dan pemerintah, nggak ada masalah mereka. Yang penting untuk Al-Bahjah kan, nggak apa-apa. Untuk mereka boleh. Jadi tolong madrasah diniyah dihidupkan. Nah ini insya Allah nanti ada kenangan bahwasanya hal Cianjur tahun ini ternyata Pak Bupati mengomandoi 1000 madrasah diniyah di Cianjur dibenahi. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, ajak mereka yang kaya-kaya. Bilang ke Pak Bupati, kamu ingin masuk surga enggak? Yang to the point saja. Hartamu kau tinggal tuh. Ada madrasah runtuh gentengnya. Beresin. Subhanallah. Kiai-kiai kalau dulu ada jaminan buat kiai-kiai nanti. Kami dengar di sini sudah ada. Tapi Allah selanjutnya seperti apa? Baik, terima kasih ibu yang soleh-solehah. Anak Anda dari mana? Kalau anak Anda badung, bandel dan sebagainya, wah ini yang terakhir. Anak saya badung, bandel, benar bener, atur, aneh, mabuk, judi, jangan khawatir. Anda urusi anaknya orang, ayo bantu pondok pesantren, bantu madrasah diniyah tersebut. Janji Allah fi adil abdi makan abdu akhi. Kalau Anda ngurusi anaknya orang, Allah yang akan ngurusi anak Anda. Katanya badung, bandel dan seterusnya. Tunggu saja. Kalau Anda serius bantu anaknya orang, Allah yang akan beresi anak-anak Anda semuanya. Insya Allah. Insya Allah ada maulid di Al-Bahjah, Ibu, Bapak. Maulid Al-Bahjah. Insya Allah tanggal 16 Jumatil Ula atau 30 November bulan ini di pesantren Al-Bahjah pukul 7 pagi sampai selesai. Harinya adalah hari Kamis. Hari Kamis pasti ada yang berkata, saya kan lagi ngantor. Ini juga adalah main. Masa dalam setahun nggak ada cuti, ambil cuti untuk hadir maulid. Cuman ada berkata, kalau cutinya bareng kantornya Pak Bupati nggak ada yang kerja nanti. Oke lah, paling tidak harus ada perwakilan yang banyak untuk hadir maulid besar nanti insya Allah. Terima kasih Pak Bupati. Kita tidak boleh ketemu sampai hari ini saja. Kalau karena Allah kita akan bertemu di dunia sampai di akhirat. Hari ini dan esok hari. Bukan saja di waktu jadi bupati. Justru kami senang ketemu di saat setelah jadi bupati. Setelah jadi bupati ini wah, ketemu dengan kita lebih banyak waktunya. Enggak bingung ngurusi rakyat, tapi setelah itu ngurusi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mana pejabat yang lainnya? Pejabat ahli surga, angkat tangan mana? Sekdanya mana? Sekda ahli surga. Mana Pak Sekda? Atau siapa saya tidak ngerti urusan Anda? Ayo bersama-sama. Jangan ragu Anda. Bismillah karena Allah. Insya Allah. Baik, ini saja. Kita tutup dengan doa. Biar segera istirahat. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya baca tahlil belum? Ada tahlil? Sudah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, pandang pemimpin kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Pandang orang-orang miskin di antara kami dengan kasih sayang darimu, berikan kecukupan ya Allah. Pandang orang-orang kaya yang ada di sini dengan kasih sayangmu, sehingga menjadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, jangan sampai ada orang yang hadir di tempat ini lalu sengsara setelah mati nanti ya Allah. Kami mohon muliakan mereka semua ya Allah, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan
kami dari kebencian, jauhkan kami dari kedengkian, jauhkan kami dari dendam. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, ada orang menyakiti kami, ada orang menfitnah kami, ada orang menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, kau telah selamatkan kami dari gempa yang lalu ya Allah, kau telah selamatkan kami dari gempa yang lalu ya Allah, maka kami mohon jangan sampai kami hanya selamat di dunia ya Allah, kami ingin selamat di akhirat ya Allah. Adapun saudara-saudara kami yang sudah kembali bersama gempa ya Allah, seperti yang kau janjikan melalui lisan kekasihmu Nabi Muhammad, mereka enak ya Allah, mereka ahli surga ya Allah, mereka mati syahid akan, tapi kami ya Allah, kami ya Allah, kami tidak tahu pungkasan kami yang banyak dosa ini ya Allah, kami takut mati su'ul khatimah, kami takut mati dengan sejelek-jelek kematian. Maka kami mohon ya Allah, jaga iman kami ya Allah. Jika kau matikan kami nanti setelah panjang umur, matikan kami dalam keadaan mulia, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah, dan telah kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang telah meninggal ya Allah bersama gempa Cianjur, kami mohon angkat derajat mereka, muliakan mereka sebagai orang-orang yang mati syahid, dan keluarga yang telah berduka, keluarga yang tertimpa musibah, berikan kemudahan seperti kau janjikan, inna ma'al usri yusra, setelah kesusahan yang kau berikan, kau berjanji akan memberikan kebaikan. Mudahkan urusan rezeki mereka, mudahkan urusan kehidupan mereka, mudahkan urusan rumah tangga mereka, mudahkan urusan mendidik anak-anak mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami di surga kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad, jangan kau tinggalkan satu pun dari kami ya Allah. Ya Allah, saudara-saudari kami di Palestina ya Allah, angkat derajat mereka, berikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari cuek dan tidak peduli kepada mereka, hidupkan hati kami ya Allah, hidupkan hati kami ya Allah, dan jaga negeri ini, jauhkan dari percekcokan, jauhkan dari pertumpahan darah, jauhkan dari perselisihan. Maka kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini Allah, juru damai di negeri ini Allah, jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami ya Allah, untuk kami pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang penuh kasih pada umat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Berkat pertemuan mulia ini ya Allah, jika ada di antara mereka yang sering berselisih dengan pasangannya, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga hidup mereka makin indah dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa mata kami yang sering melihat yang haram, dosa telinga kami yang sering mendengar yang haram, kalimat lisan kami yang sering berucap yang haram ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, syahwat kami ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah, zina yang hina ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang benar-benar dalam hina dan busuknya zina, kami mohon bencikan kepada zina, bencikan kepada zina ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, tutup aibnya di dunia sehingga tidak terhinakan di dunia, tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi Allah. Dan buka pintu halal untuk kami dan mereka semua. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah, mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang mempunyai anak bejat, badung dalam mohon berkat kehadiran orang yang mulia, muliakan anak ke tempat mulia ini Allah, ke dalam kemuliaan ya Allah. Jangan kau tinggalkan satu pun ya Allah. Kami tidak rela jika ada satu dari mereka menangis karena anaknya dalam ketidakbenaran, dalam kenistaan. Ampuni kami semua, ampuni orang tua kami, ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau bertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berkailah masjid ini ya Allah. Kami mohon berikan segala kebaikan kepada yang mewakaf tanah di masjid ini, yang bangun masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, yang menghadiri masjid ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Allah, kami mohon jauhkan kami dan melihat kekurangan siapapun ya Allah. Jauhkan lisan kami dari mencaci siapapun ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang tersakiti ya Allah, jauhkan lisan kami dari mencaci siapapun ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang tersakiti